Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita melakukan belajar dan mengajar, dan dimana pada hari ini itu hari Kamis. Ya, sebelum itu saya menanyakan dulu kabar kalian. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Ya, mana ke kelas? Pimpin dulu doa di depan. Masuk. Ya, Antika Pratama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillah. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah pimpin doa. Dan baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu kita mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, sebelum itu dimohon kepada siswa atau siswi berdiri dulu sejenak untuk mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Ya, baik. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya cek dulu kebersihan kelas. Ya, silakan cek masing-masing. Sama bajunya, apa sudah kasih masuk atau gimana? Gimana? Rizky? Ya, Mas. Ya, alhamdulillah bersih ya. Ya, Pak. Ya, baik, kita lanjut. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu kita absen dulu ya. Ya, Pak. Ya. Sebelum saya absen, ada yang tidak hadir? Nggak ada, Pak. Ya, berarti
Saya absen dulu. Aliatul Husna. Hadir, Pak. Andika Saputra. Hadir, Pak. Desi. Hadir, Pak. Urkon. Hadir, Pak. Eva. Hadir, Pak. Naura. Hadir, Pak. Nurul Inayah. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Sairin. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah kita hadir semua ya. Ya, Pak. Ya, baik. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke materi inti, terlebih dahulu saya menanyakan berkaitan dengan materi kemarin. Ya, masih ada yang ingat Kak? Materi apa yang kita bahas pertemuan kemarin? Pak. Ya, silakan. Siapa yang ingat? Tentang sejarah tertulis, Pak. Ya, tentang secara tertulis. Bagus. Berikan aplaus. Ya, berarti Andika ini masih mengingat materi yang kita pelajari kemarin. Ya, baik. Baik, anak-anak, materi hari ini adalah sejarah lisan. Ya. Ada yang tahu sejarah lisan? Ada? Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menganalisis sejarah lisan dengan tepat dan mampu menyajikan hasil analisis jenis sejarah lisan dengan percaya diri ya. Ya. Terus manfaat pembelajaran materi ini adalah kita dapat membedakan mana cerita termasuk dongeng, mana cerita yang termasuk mitos dan maupun legenda. Ya. Baik. Saya akan menanyakan kepada siswa saya atau cerita rakyat apa yang kalian ketahui dan siapa yang menceritakan cerita tersebut. Saya, Pak. Ya, satu-satu. Ya, berarti Andika dulu. Cerita tentang Romani, Pak. Ya, Saya berarti diceritakan oleh nenek saya. ya, berarti cerita tentang Doro Soromani yang diceritakan oleh neneknya. Ya, berikan aplaus. Ya, terus Inaya lagi. Cerita rakyat tentang Doro Tambora yang menceritakan kakek saya. Ya, berarti cerita tentang Doro Tambora diceritakan oleh kakeknya kemarin. Iya, Pak. Ya. Terus ya, berikan aplaus kepada Inaya. Ya, bagus. Terus sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu ya. Iya, Ya, Pak. supaya kita nggak ngantuk. Ya, mari kita lihat sama-sama video ice breaking. Materi dulu. Melihat
break-in dan saya akan menampilkan video berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Ya, Pak. Silakan dipahami nanti ya videonya. Ya, lihat dan dengarkan baik-baik ya. Jadi sumber sejarah itu ada tiga macam, pertama sejarah tertulis, sejarah lisan, dan sejarah benda. Nah, sumber sejarah tertulis itu dari jenis dua. Yang pertama di sini contohnya yaitu prasasti. Di sini contohnya prasasti selesai. Yang kedua piagam kerajaan. Dan yang ketiga yaitu dokumen, di mana dokumen ini berupa karya-karya kitab suci karangan raja-raja terdahulu. Selanjutnya yaitu sejarah benda. Sejarah benda di sini ada dua benda yaitu berupa samping dan prasasti. Jadi di sini contohnya dari berbentuk sedangkan prasasti ini terbuat dari batu yang menggambarkan raja-raja pada periode kerajaan. Sejarah lisan ini dibagi menjadi empat yaitu berupa cerita rakyat, kegedean, mitos, dan budaya. Nah, cerita rakyat itu merupakan cerita yang ada dalam masyarakat dan turun-temurun, contohnya yaitu Marinudin. Sebuah cerita yang memuat mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat X, asal-usul Danau Toba. Sedangkan mitos adalah cerita masa lampau yang dianggap benar-benar terjadi. Nah, mitos ini lebih cenderung kepada hal gaib, contohnya yaitu cerita Gunung Kidul. Selanjutnya yaitu dongeng, di mana dongeng merupakan cerita fiktif atau cerita ini tidak benar-benar terjadi. Contohnya yaitu cerita tentang si kancil. Oke, Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Ya. Baik, Sampai jumpa, terima kasih. kita sudah melihat bersama videonya tadi, yaitu berkaitan dengan sejarah lisan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah lisan dulu ya. Ya, Pak. Ya, sejarah lisan adalah penyampaian informasi sejarah yang datang berasal dari sumber lisan. Ya, seperti apa yang Andika sebut tadi berkaitan dengan sejarah cerita kakeknya berkaitan dengan Doro Soromandi. Ya, begitu pula dengan Inaya yang diceritakan oleh kakeknya itu tentang Doro Tambora, yaitu yang dinamakan sejarah lisan ya. Ya, Pak. Ya, baik. Sebelum itu terlebih dahulu saya menanyakan kepada siswa untuk memilih salah satu judul atau jenis cerita tersebut. Ya. Terus siapa yang mitos? Saya, Pak. Terus legenda? Saya, Pak. Dongeng? Saya, Pak. Ya, berarti sudah memilih semua dan saya akan membagikan kelompok ya. Ya, berarti masing-masing saya bagikan 3 kelompok saja ya. Ya, ada dongeng, mitos dan apa lagi tadi? Legenda. Ya. Terus yang legenda tadi mana? Ya, silakan duduk balik. Lihat kita kursinya aja. Terus yang mitos. Ya. Menghadap ya. Bukan. Ya, ini sudah di sini ada, tinggal kursinya ya. Terus yang itu legenda. Nah, dongeng, geser sini ada anunya, mejanya. Ya, geser. Ini, Rizky. Ya. Oke. Bawa kursi. Ya, bisa cukup 2 meja ya. Cukup 2 meja saja. Ya, baik. Sebelum kita lanjut pembahasan berkaitan dengan tugas itu, saya akan bagikan dulu LKPD-nya ya. Ya, Pak.
Dan di sini ada lembaran NKPD-nya berkaitan dengan kelompok dan anggotanya ya. Nanti jangan lupa tulis nama kelompok dan anggotanya ya. Ya. Terus saya akan bacakan juga ini pertanyaan ya nanti. Ya. Yang pertama, pilihlah jenis cerita rakyat yang kalian inginkan. Ya, berarti ada 3 tadi, mitos, dongeng atau legenda ya. Terus yang kedua, apa judul dari jenis cerita rakyat yang paling kalian pilih atau paling kalian sukai ya? Ya. Terus yang ketiga, dari daerah manakah asal cerita tersebut? Ya, akan ada nanti ya di buku paket kita itu. Ya. Terus yang kelima, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari cerita rakyat tersebut? Ya, berarti semua itu bisa lihat buku, pakai juga dan bisa buka YouTube juga ya. Ya, silakan didiskusikan. Jangan lupa tulis nama dan kelompok. Ya, silakan didiskusikan.
Oke. Orang besar.
Ya. Sudah, Pak.
Sudah semua, Pak. Ya, baik. Karena Bapak lihat ini, kalian sudah capek melaksanakan tugas atau kerja kelompok dan kita pilih-pilih dulu. Yang laki sama laki, yang perempuan sama perempuan. Ya, silakan. Ki sama ini. Ya, pilih. Seperti gini. Nah, supaya segar. Nah, supaya ada ngantuk lagi. Ya. Oke. Nikah. Ngantuk. Ngantuk. Ya, baik. Silakan, lakukan supaya ada ngantuk. Ya. Oke, ngantuk lagi. Ya, berarti sudah segar ya. Sudah segar? Semangat. Semangat, Pak. Oke, masih semangat? Rukun, masih semangat? Semangat, Pak. Oke. Masa seorang laki-laki lembek seperti itu? Ulangi. Gimana, Rukun? Semangat? Semangat. Bagus. Ya. Gimana berkaitan dengan kerja kelompoknya? Sudah selesai. Ya. Sebelum kita melakukan pembahasan berkaitan dengan kelompok, terlebih dahulu kita breaking dulu ya. Ya, Ya, Pak. supaya nggak ngantuk ya. Sebelum itu saya minta silakan berdiri dulu. Lihat video breakingnya. Ya, lihat di depan ya. Ya, baik. Karena masih semangat lagi. Ya, sekali lagi ya. Ya. Masih berdiri dulu. Ya, supaya nggak ngantuk. Dan saya lihat itu anak tidak ngantuk. Ya, baik. Lihat lagi. Ya. Baik. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Kita akan presentasi masing-masing kelompok ya. Ya, Ya, Pak. nanti masuk di depan ya, ke kelompok. Ya, kelompok mana yang maju duluan? Kami, Pak. Kelompok Mitos. mitos. Ya, silakan. Tuh. Ya, Pak. Ya, kelompok lain dengarkan apa yang mereka bahas di depan ya. Iya, Nanti Pak. ketika yang tidak mengerti silakan ditanyakan apa yang perlu kalian tanyakan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Adapun nama-nama anggota saya. Saya sebagai ketua kelompok atas nama Nurli
Kelompok apa tadi? Mitos. Mitos. Ya, ini kelompok mitos ya. Ya Kak. Kelompok mitos, Pulau Bulan. Menurut cerita rakyat setempat pada masa penjajah Belanda terdapat sebuah kapal Belanda yang berlayar di Perairan. Kapal ini dikenai oleh tentara Belanda yang melakukan berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap penduduk lokal. Penduduk yang sudah tidak tahan dengan perlakuan para tentara ini akhirnya memohon bantuan dari para leluhur dan dewa laut. Suatu malam kapal Belanda tersebut mengalami badai dahsyat. Para tentara Belanda yang berada di kapal tidak mampu mengendalikan kapal mereka. Orang badai tersebut adalah kutukan yang dikirim oleh dewa laut sebagai jawaban atas doa penduduk yang tertindas. Kapal tersebut akhirnya terdampar di sebuah karang yang kemudian dikenal sebagai Pulau Ular. Yang membuat cerita ini semakin menarik dan mistis adalah kisah tentang para tentara berubah menjadi ular laut. Bentuk hukuman atas perbuatan mereka yang kejam terhadap penduduk lokal. Adapun soalnya, 1. Pilihlah jenis cerita rakyat yang kalian inginkan, mitos, dongeng, atau legenda. Jawab. Yang pertama, mitos. Apa judul dari jenis cerita rakyat yang kalian pilih? Yang kedua, Pulau Ular. Dari daerah manakah asal cerita tersebut? Yang ketiga, di Bima. Dari daerah manakah asal cerita tersebut? Ceritakan Dari daerah ceritakan Bima. secara singkat cerita tersebut. Oke. Ya. Suatu malam kapal Belanda tersebut mengalami badai dahsyat. Para tentara Belanda yang berada di kapal tidak mampu mengendalikan kapal mereka. Konon badai tersebut adalah kutukan yang dikirim oleh dewa laut sebagai jawaban atas doa penduduk yang tertindas. 5. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari cerita rakyat tersebut? Pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini adalah tidak boleh bertindak semena-mena terhadap manusia. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Atau Buko? Ya, berarti kupon. Ya, silakan. Pertanyaan, apakah tokoh-tokoh yang ada pada cerita mitos benar-benar ada? Tokoh-tokoh dalam mitos pada dasarnya tidak benar-benar ada dalam arti fisik karena susah untuk menjelaskan keberadaannya. Ada lagi kah? Ya, nanti dulu. Berarti mitos. Mitos itu tidak benar-benar ada ya. Ya, itu hanya diceritakan oleh orang saja ya. Seperti diceritakan oleh turun-temurun kita, nenek moyang kita. Ya, itu maksudnya ya. Terus siapa lagi? Saya Pak. Kenapa kejadian alam yang terjadi sering dikaiti dengan cerita mistis seperti meletusnya gunung berapi? Hal ini terjadi karena cerita nenek moyang mereka secara turun-menurun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, itulah yang dipresentasikan oleh kelompok mitos dan menjadikan hapus. Ya, terus. Berarti sudah jelas? Sudah Kak? Ya. Menceritakan tentang mitos itu yang benar-benar tidak terjadi ya. Ya Pak. Ya, itu hanya cerita turun temurun seperti nenek moyang kita ceritakan lewat kita, dan begitu pula kita nanti ceritakan lewat anak dan cucu kita ya. Ya, itu yang dinamakan mitos. Terus kelompok mana lagi? Kelompok legenda Pak. Kelompok legenda ya, silakan. Masuk Bapak. Di, bantu.
gini, ketika terlalu cepat baca mereka, kalian tidak pahami, ya stopkan dulu di bahasa ulang, bilang gitu ya. Ya, bilang gitu. Ya, karena terlalu cepat baca kita tidak bisa pahami ya. Maka dari itu, ya mohon diulangi lagi. Bilang gitu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kelompok. Perkenalkan kelompok. Perkenalkan kelompok, nama kelompok kami Legenda. Ya, legenda. Terus nama kota. Perkenalkan nama saya Nora. Nama saya Sukon. Eva. Ya, silakan. Saya akan membacakan cerita Tentang legenda. Ya. Silakan. cerita Watu Rahim. Batu tanda rahim. Ya. Bagus. Dalam cerita Bima, kisah Watu tanda rahim berkisah tentang seseorang suami yang pergi berlayar meninggalkan istrinya sendiri. Sang istri lalu mengaminkan kepergian suaminya yang lalu menantikan suaminya pulang. Namun, sang suami baru juga pulang dan sang istri lalu berdiri menantikan kehadiran sang suami. Karena begitu lamanya sang istri berdiri menantikan kepulangan sang suami, tiba-tiba sang istri berubah menjadi batu. Makan itu. Sayangnya, sang suami baru juga pulang. Kisah ini bercerita tentang kesetiaan sang istri yang menantikan kepulangan sang suami dari kepergian berlayar. Terus. Beginilah jadi cerita raya yang kalian inginkan, mitos, daunan, atau legenda. Berarti legenda. Yang kalian pilih itu apa? Legenda. Cerita Watu Tanda rahim. Legenda. Ya, legenda ya, silakan. Apa judul dari jenis cerita raya yang kalian pilih? Ya, legenda. Watu Tanda Rahim. Dari daerah mana asal cerita tersebut? Dari daerah Bima. Ceritakan secara singkat cerita tersebut. Kisah Watu Tanda Rahim berkisah tentang seseorang suami yang pergi berlayar meninggalkan istrinya sendiri. Soal nomor 5. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari cerita raya tersebut? Kesetiaan sang istri yang menantikan kepulangan sang suami dari kepergian berlayar. Ya. Berarti nanti dulu. Berarti cerita Watu Tanda Rahim yang berada di daerah Bima. Ya, saking setianya istrinya itu menunggu kepulangan suaminya sampai-sampai dia menjadi batu. Ya, itu yang dinamakan cerita Watu Tanda Rahim. Ya. Terus apa lagi? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Selain cerita Watu Tanda Rahim, berikan contoh lain dari cerita legenda. Bentuknya beberapa batu yang bersusun. Ya, bentuknya beberapa batu yang tersusun. Ya, seperti ada di video tadi ya. Iya, Pak. Ya, banyak batu-batu yang tersusun. Terus apa lagi? Siapa lagi yang bertanya? Saya Pak. Ya, kelompok 3. nomor 3. Bagaimana bentuk Watu Tanda Rahim yang dijelaskan oleh kelompok Anda? Cerita Malikunda. Ya, berarti bentuknya seperti cerita di Malikunda. Pernah lihat nggak? Nah, itu ya seperti si maling kundang itu, karena dia mendurhakai orang tuanya ya, maka dibentuk menjadi batu. Ya, begitu pula dengan istrinya itu, saking setianya menunggu suaminya pulang dari berlayar, dia sampai-sampai menjadi batu.
maka itu diceritakan di situ adalah waduh tanda rahim. Ya, terima kasih kepada kelompok apa itu? Legenda. Ya, berikan aplaus kepada kelompok legenda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok dongeng. Ya, silakan masuk. Rizky. Mana Rizky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dongeng ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya atas nama Aliatul Husna dan teman saya Atas nama saya ini. Rizky. Bukan Rizky Bilar ya, tapi Rizky Bima ya. kelompok dongeng Timun Emas. Cerita Timun Emas berasal dari tanah Jawa, mengisahkan seorang janda tua bernama Mbok Randa yang sangat menginginkan seorang anak. Seorang mangsa Sabuto Ijo menawarkan biji mentimun sebagai syarat bahwa Mbok Randa harus menyerahkan anaknya jika sudah berusia 6 tahun. Mbok Randa setuju dan menanam biji tersebut. Biji perempuan cantik pun lahir dan mentimun itu diberi nama Timun Emas. Ketika raksasa datang untuk menagih janji, Mbok Randa meminta penundaan dengan bantuan petaka. Timun Emas diberi empat benda ajaib untuk melindungi dari raksasa saat melarikan diri. Saat dikejar, Timun Emas menggunakan benda-benda tersebut: biji mentimun, jamur, garam, dan terasi yang berubah menjadi ladang mentimun, hutan bumbu, lautan, dan lumpur liar, hingga akhirnya berhasil mengalahkan raksasa. Timun Emas kembali ke rumah dan hidup berbahagia bersama ibunya. Ya, sebelum itu nanti dulu saya memberikan semangat dulu ya, motivasi dulu supaya kita semangat untuk menanyakan dan begitu pula tema yang menjawab ya. Ya, masih semangat? Ya, sekali lagi masih semangat? Oke, sekali lagi masih semangat? Oke, terima kasih, silakan. Ya, lanjut. Pilihlah jenis cerita rakyat yang kalian inginkan, mitos, dongeng, atau legenda. Dongeng. Berarti cerita dongeng. Ya, oke. Apakah judul dari jenis cerita rakyat yang kalian pilih? Timun Emas. Ya, berarti ceritanya Timun Emas ya, yang berasal dari Jawa. Ya, oke. Dari daerah manakah asal cerita tersebut? Daerah Tanah Jawa. Tanah Jawa. Ceritakan secara singkat cerita tersebut. Kita lagi. Cerita tentang seorang janda yang Cerita seorang janda. Hah? Apa? Cerita seorang janda? Oh, yang menginginkan seorang anak. Ya. Lanjut ya. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari cerita rakyat tersebut? Temperanian, kecerdikan, dan kepentingan
keberanian, kecerdasan, dan kepentingannya menjaga janji. Ya, menjaga Janji. suatu janji ya. Ya. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, satu-satu. Apakah dongeng disebut juga cerita heran? Ya, silakan. Apakah Dongeng seringkali disebut juga sebagai cerita khayalan atau cerita fiksi. Hal ini karena dongeng pada umumnya adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan bersifat imajinatif. Ya, berarti dongeng itu ceritakan tidak yang benar-benar terjadi ya. Ya, cerita itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Furqan. Kenapa dongeng Timun Emas benar-benar terjadi? Cerita Timun Mas tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Cerita ini hanya untuk menghibur belaka, tapi tetap ada Ya, berarti cerita Timun Emas ini tidak benar-benar terjadi ya. Tidak ada di dunia nyata seperti di kita ini. Ya, berarti itu hanya diceritakan untuk menghibur kita. Ya, begitu pula diceritakan juga oleh nenek kita kemarin. Ya, ceritanya supaya kita cepat tidur katanya. Ya, dibawakan cerita seperti itu. Ya, namanya dongeng itu adalah cerita saja ya. Ya, terus apa lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok tiga. Ya, duduk dulu. Ya. Gimana, masih semangat? Nah, kita sebelum lanjut kita berdiri dulu. Kita olahraga kecil-kecilan dulu ya. Oke, supaya kita nggak ngantuk ya. Berdiri dulu, siap? Ya, silakan. Ya. Goyangkan tangan. Ya, supaya nggak ngantuk ya. Silakan. Oke, gimana? Nggak ngantuk lagi? Ya, lagi. Kasih keras. Ya, supaya nggak ngantuk ya. Ya, oke, sudah. Duduk kembali. Ya, baik. Ya. Baik, kita akan menyimpulkan berkaitan dengan sejarah lisan ya. Ya, Pak. Sejarah lisan adalah sejarah yang diceritakan yang sebenarnya berdasarkan cerita seseorang. Ya, berarti bukan yang ada di kita ini. Sejarah itu hanya diceritakan secara turun temurun. Ya, seperti apa yang dibilang sama Andika tadi, ya, bahwa Darussul Mandi ini terjadinya diceritakan oleh neneknya. Ya, sebelum itu dia kan tidak tahu ya. Terus begitu pula nanti setelah itu neneknya tidak ada, berarti Andika lagi ceritakan ke teman atau ke anaknya nanti. Ya, begitu terus yang namanya sejarah lisan ya. Sejarah lisan itu hanya diceritakan mulut ke mulut. Ya, diceritakan secara turun temurun. Berarti sejarah lisan itu tidak bisa dimiliki ya. Ya, baik. Ya, mari. Ya, tepuk tangan dulu karena kelompok kita sudah kabur semua. Oke. Ya. Ya, gimana dengan kelompok Mari kan, dulu ya. Kasih. Semangat. Ya, semangat. Gimana? Masih semangat? Masih. Ya, Pak. Semangat. Masa laki-laki tidak semangat? Rizky, semangat. Oke. Ya. Ya, baik. Ya, dan saran saya untuk anak-anak saya dan adik-adik saya, tolong tingkatkan belajar lagi ya. Ya, karena
kunci utama kesuksesan kita adalah Belajar. ya, tanpa belajar kita tidak tahu Apa-apa. begitu pula dengan sejarah lisan tadi. Ketika kita tidak mau mendengarkan cerita orang, berarti kita tidak tahu. Ya, pasti ya, yang namanya sejarah itu harus bisa mendengarkan dulu sejarah dari orang lain. Ya, ya. Kira-kira mengerti? Kita. Ya. Selanjutnya, kalau di rumah itu harus bisa belajar. Di sekolah ini hanya menerima ilmu, menerima catatan atau ya latihan. Maka dari itu tidak semua di sekolah ini tempat belajar ya, tempat mengambil ilmu. Tapi yang banyak tempat itu yang luas sekali adalah di rumah. Ya, maka dari itu boleh kita main HP tapi dikurangi ya. Wajib dikurangi main HP. Ya karena saya lihat zaman sekarang ini, terutama anak saya itu masih kecil, sudah bisa main HP. Saya juga ini belum bisa, belum pandai main HP. Apalagi HP sekarang ini HP Android semua. Ya. Ya maka dari itu saya minta kepada siswa saya ya kurangi main HP ya. Jangan belajar. Ya. Karena seperti saya bilang tadi, kunci utamanya adalah kesuksesan itu adalah belajar. Ya. Dan untuk diketahui oleh anak-anak saya, ya jangan terlalu pengaruh seperti minum-minuman keras ya. Karena kalian ini masih membutuhkan belajar. Ya maka dari itu tingkatkan dulu belajarnya. Apalagi sekarang ini di seluruh dunia ini sudah bisa masuk itu narkoba ya. Ya. Jangan sekali-kali mencoba ya. Apalagi dipakai, mencoba saja jangan ya. Ya karena kalian sudah coba nanti pasti akan tagihan. Berarti semua itu akan imbasnya kepada ya diri kalian sendiri. Maka dari itu jauhi semua itu ya. Ya mungkin karena adik-adik ini banyak cita-citanya nanti, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi polwan. Tapi semua itu harus tingkatkan belajar dulu. Karena zaman sekarang ini sudah zaman online semua. Harus benar-benar IQ-nya itu tertinggi ya. Ya, maka dari itu saya mohon kepada siswa saya agar kiranya bisa meningkatkan belajar. Ketika pulang nanti jangan lempar buku, lempar gitu saja. Simpan baik-baik buku. Nanti sebelum maghrib ya bacalah sekitar 10 menit, 20 menit. Dari itu sholat maghrib. Habis itu ya habis sholat kita baca lagi buku ya. Terus ya gimana dengan materi yang kita bahas? Apakah masih mengerti? Mengerti Pak. Ya. Terus dari kegiatan kita selama diskusi tadi atau selama saya ngajar ini, kalian kegiatan apa yang kalian sukai? Belajar dengan video dan menyanyi. Ya, belajar dengan video dan menyanyi tadi. Ya, berarti memberikan motivasi untuk kita ya. Ya. Karena kita sudah ngantuk ini, setelah ngantuk kita memberikan breaking lagi, kita semangat lagi belajar ya. Maka dari itu maunya saya itu adik-adik itu harus semangat. Ya, semangat. Ya, sebelum adik-adik memasuki dewasa itu harus meningkatkan belajar dulu. Ya. Ya. Kalau ya, terus saya akan nanyakan apa yang kalian belum pahami dari materi tersebut. Atau apa yang kalian pahami? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada yang dipahami ya, semuanya sudah jelas. Ya, Pak. Ya, berkaitan dengan sejarah lisan materi kita hari ini ya. Ya, Pak. Ya, itu intinya sejarah lisan itu
hanya sejarah lewat seseorang ya. Ya. Karena itu tidak bisa kita tahu tanpa mendengar cerita orang-orang lain ya. Ya, maka dari itu jangan bosan mendengarkan cerita orang atau menggali sebuah cerita itu. Seperti juga ada di kita ini tempat paduka itu dekat dengan kita. Ya, makanya gali cerita tersebut. Ya, apa ada yang ada di situ dan bagaimana bisa berdirinya paduka itu di situ ya. Ya, maka dari itu adik-adik wajib mencari tahu semua itu. Dan cerita juga di kampung kita ini banyak. Ya, seperti Nur Mandi itu yang diceritakan oleh nenek dia ini. Ya, bagus ceritanya itu, tapi sangat panjang. Kalau kalian yang belum tahu itu kan belum mendengarkan cerita orang tuanya ya. Ya, tapi insya Allah nanti setelah itu tanyakan kembali orang tuanya masing-masing. Insya Allah pasti bisa menceritakan tersebut ya. Ya, maka dari itu sekali lagi jangan lupa nanya apa yang kalian tidak tahu ya, supaya kalian tahu termasuk sejarah itu ya. Ya. Terus, ya gimana dengan materi hari ini? Baik, Pak. Baik, puas. Terus, apa yang kalian keluar dari sejarah lisan tersebut? Ya, apa yang kalian kelemahan dari sejarah lisan tersebut? Apa saja kelemahannya? Ya. Apa saja? Tidak ada. Ya, PR, saya akan memberikan PR. Apa kelemahan sejarah lisan tersebut? Ya. PR ada tulis di bukunya masing-masing. Ya, apa kelemahan sejarah lisan tersebut ya? Ya, siap kertasnya ke bukunya. Ya, saya akan ulangi. Apakah kelemahan sejarah lisan tersebut? Dan insya Allah PR ini akan kita bahas pertemuan selanjutnya ya. Ya. Sudah. Ya, oke. Baik. Yes. Ya, baik. Materi selanjutnya kita masuk ke sejarah benda. Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sejarah benda? Silakan, buka bukunya kalian. Ya. Terus ada yang tahu sejarah benda? Tidak ada. Sejarah benda itu ya, baik. Ya, kita akan masuk. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Ya. Masih semangat? Masih, Pak. Semangat? Ya, baik. Saya akan memberikan motivasi kepada kalian supaya tidak bosan lagi belajar berkaitan dengan sejarah ya. Ya. Sebenarnya sejarah ini wajib kita pahami dan kita tahu. Ya. Yang pertama sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah ilmu yang mempelajari tentang kejadian masa lampau ya, dan diceritakan kembali pada masa kini ya. Ya, Pak. Ingat? Ingat, Pak. Ya, sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa-masa lampau dan diceritakan kembali pada masa sekarang. Ya, itu makanya perlu sejarah
perlu sejarah ini kita wajib diketahui ya. Ya. Terus kenapa sejarah itu tidak bisa kita ceritakan? Karena belum kita lalui. Maka dari itu yang bisa diceritakan adalah berkaitan dengan sejarah ini yang sudah kita lewati secara bersama ya. Ya, baik. Saya akan mutar kembali video ini ya. Ya, tolong lihat baik-baik. Lagu daerah kita. Ya. Boleh. Ya. Kali lagi ya. Ya, supaya enggak merasa ngantuk. Ya, kalau bisa silakan berdiri dulu. Ya, supaya kita semangat. Ini kan lagu kebanggaan kita ya. Kebanggaan daerah kita. Itu daerah Lima. Nah, boleh kasih keluar semua suaranya, enggak apa-apa. Supaya anak ngantuk bangun, bangun. Oh, kita nyanyi sama-sama. Sampai
Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, itulah lagu kebanggaan daerah kita Mas ya. Ya, maka dari itu setiap kegiatan itu wajib kita putar lagu ini ya. Ya. Terus selanjutnya kita doa. Ya. Dan diminta kepada kelasnya agar bisa memimpin doa ya. Ya, silakan Andika. Doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Ya, baik. Ya, kita sudah berdoa dan sebelum saya akhiri ini ada pertanyaan. Berkaitan dengan saudara tadi. Ya, berarti tidak ada. Ya, baik. Saya akan akhiri kegiatan ini dan insya Allah kita jumpa lagi materi selanjutnya ya. Saya akhiri dengan membaca